بعد
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وذكر الله كثيرا وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. من شأن العارفين ووصف بها بعض الأنبياء والمرسلين، فقال تعالى حكاية عنه صلى الله عليه وسلم: وأنا لكم ناصح أمين. والصلاة والسلام على أشرف الخليقة القائل في سنة الصحيحة الدين النصيحة. أما بعد، عن عطاء بن يسار عن كعب الأخبار قال: علمني أبي التوراة إلا صدرا واحدا كان يقسمه ويبذله الصندوق. ولما مات أبي فتحت فإذا فيه نبي يقود آخر الزمان، مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام. صدق الله العظيم، صدق النبي الكريم، نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Hadirin hadirat sekalian, pencinta peringatan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama terlebih dahulu kita aturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini ditentukan oleh Allah taksis iradat ketentuan waktu jam dan detik ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat berkumpul di musalla atau di Al-Karomah. Nah, di sini alhamdulillah di tempat yang mulia dengan tujuan yang mulia, insyaallah apa-apa yang kita laksanakan menjadi
tambahan catatan amal kebaikan di lembaran catatan amal kita di negeri akhirat, insyaallah kita terima sama-sama. Amin Allahumma amin. Terusnya salawat serta salam senantiasa kita aturkan junjungan kita bersama, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan agama, tak lupa kepada para sahabat pun kita salawat. Jasa-jasa mereka itulah sehingga agama sampai kepada kita. Dan dikatakan al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam menjadi mulia, Islam menjadi tinggi di segala agama-agama yang lain, dan tidak ada yang meninggi daripada agama Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna dina indallahi al-Islam." Agama yang mulia adalah diridhai Allah taala adalah agama Islam. Kesyukuran kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di antaranya dengan kita memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah bacakan riwayat tentang lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Maulid dijelaskan bahwa ada Maulid At-Tibai yang menjelaskan An-Nafa ibn Yasaril Ankabil Lakhbar Allamani Abid Allah. Riwayat daripada Atta ibn Yasaril Ankabil Lakhbar Allamani Abid Allah, mengajarkan kepada aku tentang kitab Taurat. Kata Pak Abdul Akbar, abahku mengajari kitab Bahari, kitab Taurat. Illa sifat wajidah, terkecuali yang ditinggal itu ada satu lembar. Bila jadi kitab Taurat, satu lembar ditinggal. Karena yaktimuhu wa mubadiru sunduh, adalah beliau ayah Sidin tadi mengambil satu lembar tadi, dimasukkan ke dalam batik, dikunci batiknya tadi oleh Nang Abah. Jadi ini satu rahasia, ini satu lembar ini. Falamma mata bi, manakala meninggal ayahku Sidin, fataku falamma mata bi fatamatu, manakala abiku meninggal, ayahku meninggal, aku buka batiknya tadi. Faiza bi nabiyun, ternyata di sana lembaran disimpan tadi cerita tentang Nabi, ada mengisahkan seorang Nabi. Abdul Akbar nih, misalkan di dalam kitab Taurat itu ada Nabi yakhruju akhir zaman, yang akan keluar atau akan lahir akhir zaman. Mungkin ada Mauliduhu di Makkah, kelahirannya di kota Makkah. Wa hijratuhu bil Madinah, dan hijrah ke Madinah. Wa sultanuhu bis Syam, kerajaannya sampai ke negeri Syam sana dan seterusnya. Ada riwayat di dalam kitab Taurat, padahal nabinya belum lagi. Itu kitab Taurat turun termasuk kitab Samawiyah, menggaya kitab-kitab Al-Quran juga dari Allah. Nah, jadi ada diceritakan pada dahulu oleh Allah, Nabi kita itu akan lahir di dunia. Kalau menurutnya, jadi secara ringkasnya di dalam Maulid dibagi ada macam itu. Lebih jelasnya biar ulida Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilahirkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu 12 Rabiul Awwal di khamsina lailatan min qissatil fil, 50 malam, 50 hari dari sesudah kejadian kisah Raja
yang hendak merumput Baitullah undangan gajah disebut Amul Fil, tahun gajah karena di situ ada kejadian luar biasa orang-orang karena iman hendak menghancur Baitullah, tapi karena bisa juga kisahnya apa nih? Nah orang berhari mengatakan dia kata sekitar 50 hari sesudah itu lahirlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berumur 25 tahun menikahlah dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Berumur 40 tahun dicintakanlah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati sidin itu ketujuh ibadah kedua menyendiri sudah mulai dicintakan Allah taala. Di umur 40 tahun itu nazala Ruhul Amin, datanglah malaikat Jibril di kala sidin beribadah membawa ayat Al-Qur'an yang awal-awal turun itu bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Nah di situ maka resmilah Nabi kita itu diangkat menjadi Nabi dan Rasul untuk diperintahkan menyampaikan agama ke tengah orang-orang yang belum mengerti tentang agama. Disebut di zaman itu zaman jahiliyah. Jahil itu bukan kada pintar urusan ke dunia, pintar aja kerajaan orangnya. Cuma jahil itu jahil masalah agama, kada mengerti urusan agama. Urusan akhlak kada mengerti, urusan agama kada mengerti. Maka disebutlah orang-orang di zaman itu zaman sudah zaman jahiliyah. Ayat Al-Quran yang menjelaskan hampir di jurang neraka. Siapa hukratin minan nar itu hampir di jurang neraka sudah umat-umat di zaman itu. Lalu Allah ingin menyelamatkan umat yang hampir di jurang neraka tadi, fa'anqadakum minha, diselamatkan mereka dari jurang neraka itu, yaitu dengan dilahirkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah umat yang jahil tadi. Nah makanya Nabi kita ini penyelamat bagi umat seluruhnya hingga akhir zaman dan seterusnya Nabi kita. Nah itu riwayat-riwayat sedikit tentang uraian kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka menyampaikanlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agama di Makkah sesudah umur 40 tahun, menyampaikan tentang tauhid. Allah mencipta kita, Allah memberi rezeki kepada kita, macam-macam disampaikan oleh Nabi. Jangan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang di zaman itu banyak yang disembahnya patung disembah, berhala itu disembah-sembahnya macam-macam. Ada nang lagi lucu Sayyidina Umar menyembah. Yang disembah Sayyidina Umar sarumahan aja sidin maulah roti dibuat gana-gana bentuk patung. Jadi nyaman roti nah tahan lawas disembah kayak rumahnya dia lagi nak ke pasar tuannya padahal seorang dia di rumah maulah dulu karena bila alaparan misalnya dimatang sebutin tangan Tuhan dimakani seperangkat panjang malam Tuhan kita minggu-minggu habis seiko udah pulang. Nah jadi macam-macam jahil kalau kayak itu ada mengerti siapa nanti sampai ada mengerti Allah Subhanahu wa taala ada tahu macam-macam didakwakan oleh Nabi agama akhirnya banyak menerima, ada banyak menerima ada juga Rasulullah menyampaikan agama itu berat di dalam menyampaikan agama ini karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
itu merubah keyakinan orang yang sudah yakin benar di dalam hatinya kayak itu Nabi. Jadi sampai pada akhirnya 13 tahun Rasulullah menyampaikan agama di Makkah itu direncanakan oleh orang-orang kafir yang kadang mau beriman dengan Nabi SAW ini. Nabi hendak dibunuh 13 tahun menyampaikan agama. Umur Nabi sudah 40 ditambah 13 tahun berarti umur Rasulullah SAW 53 tahun di Makkah itu menyampaikan agama. Maka diputuskan oleh Nabi SAW untuk berhijrah ke Madinah. Jadi hijrah Nabi ke Madinah. Sesudah menyampaikan agama di Makkah 13 tahun, Rasulullah bertahan di Madinah, berdakwah menyampaikan agama, berjuang di sana. Rasulullah SAW 10 tahun di Madinah. Sampai akhirnya Rasulullah SAW wafat di Madinah dan dimakamkan di Madinah. Maka bermakamlah di Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Mudah-mudahan kita lah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki sehingga tawa berziarah makam Rasulullah langsung di Madinatul Munawwarah sana. Nah, itu sedikit perjalanan daripada apa? Perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara ringkas. Perlu kita mengerti tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak-bapak, ibu hadirin hadirat sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling agung akhlaknya. Itu tadi disampaikan di dalam ayat Al-Quran yang dibaca tadi sudah. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hasanul muamalah. Kalau akhlak Nabi paling baik di dalam bermuamalah. Bermuamalah itu segala hubungan antara sesama kita ini luar biasa. Nabi itu baik. Itu Nabi di antara akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yabda'u bis salam. Apabila ketemu orang selalu mengucapkan salam. Wa yatabassam, Nabi selalu senyum kepada setiap orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita itu senyum, sifat itu tunjuk buat orang lain yang baik. Maka bila kita baik juga balasannya orang ketawa juga. Bila kita suka orang kata orang baik juga dan orang balasannya. Coba kalau kita meramut bisa dikirimi orang juga. Jadi kita senyum juga balasannya. Nabi yabda'u salam, mengucapkan salam. Waalaikumsalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yusiruna ala anfusihim, mengutamakan kepada orang lain di dalam segala hal. Nabi kita di antara sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengutamakan keutamaan orang lain dulu apa dia pun sebelum mandiri sendiri. Nah, itu Nabi, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara keutamaan Rasul. Sampai-sampai Nabi bersabda, "Idza tabata al-mirqah fa'sir ma'aha," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mun kalian itu bisa memasak satu masakan, nang umpamanya di rumah itu cukup kita dua mangkok, nah tambahi jeung Nabi banyaknya, dibanyaki ulahlah jadi 3. Kena apa? Antara jiran diriga kita. Nah, supaya ada hubungan di antara kita ini saling hadiah menghadiahi, saling beri memberi. Rasul bersabda, tahadu, berbari-barianlah, berhadiah-hadiahlah di antara kita sehingga hati kita ini saling
sayang menyayangi di antara jiran tetangga kita, kata Rasul. Pantas kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memang diutus untuk rahmatan lil alamin, menyenangkan bagi kita, bagi kehidupan umat ini. Makanya Rasul itu membimbing kita dari dunia ini sampai nanti Rasul di akhirat pun menjaga kita. Ada disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hayati khairun li wa mamati khairun li. Kehidupanku ini kebaikan untuk kalian semua, dan wafat aku pun nanti kebaikan untuk kalian semua. Nah, jadi sampai daripada para sahabat, ya Rasulullah, kalau kehidupan, ya jelas sudah. Engkau membimbing kami, mengatur di dalam segala kebaikan, memberikan segala bermacam contoh-contoh yang mulia. Tapi kalau sesudah wafat sekian, apa kebaikan dia? Jadi ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di negeri akhirat itu berat, sungguh perjalanannya lebih berat daripada dunia ini. Di dalam tempat yang berat itu, aku selalu menunggu karena ada. Aku selalu menunggu kalian ada di tempat-tempat itu. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan pertama ada di mizan, di timbangan amal. Ketika orang beriman itu sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di negeri akhirat, di padang mahsyar didatangkanlah timbangan amal. Sesudah bertimbang amal kebaikan itu, apabila kebaikan yang ditimbang di dalam timbangan atau mizan itu tadi bercahaya, cahayalah, maka amal itu berarti amal baik, dan orang tadi akan nantinya selamat di negeri akhirat. Bila yang ditimbang itu amal buruk, amal perbuatan jelek, dosa di ketika hidupnya ditimbang, maka timbangannya itu berubah menjadi gelap dan menampur bau yang kurang nyaman di sana. Membau, kisahnya bau busuk tertimbang. Maka itu pertanda amal perbuatan yang kada baik dan banyak. Maka itu orang akan dapat siksa dari Allah Subhanahu Wa Taala nantinya, sudah ketahuan di sana. Ada kisahnya diriwayatkan ketimbang amal, ternyata ini umat Rasul juga menimbang amal, sekalinya sudah ditimbang banyak amal baiknya, hanya umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi menjaga di situ, dibuat oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam surban atau ada sesuatu kain misalnya dibuat oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam timbangan amal, macam apa sehingga menjadi baik, kebaikan-kebaikan yang mana daripada kejadiannya. Jangan yang lain-lain apa jadi macam itu. Ujar Rasulullah, ini mizan, ini timbangan disalahkan Allah kepada aku. Tapi karena perasaanku ini lebih luas kasih sayang Allah daripada apa yang aku miliki, maka aku balikkan. Ini tadi terserah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi manakala ada umatku yang kurang, aku kasihan, lalu aku beri sedikit ke ini. Jadi yang lain kan boleh protes, yang lain kan boleh membahas-bahas lagi apa yang dikehendaki oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dasar membela Rasulullah itu sampai ke negeri akhirat. Dari dunia sampai akhirat Rasulullah menjaga kita. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu diriwayatkan lagi menjaga di Siratal Mustaqim. Siratal Mustaqim ini sudah mizan ditimbang amal tadi, dipinta ke seluruhnya umat ini untuk melewati Siratal Mustaqim. Siratal Mustaqim itu ibaratnya macam ini, di sini padang mahsyar, di sini kena halaman surga, di sini surganya. Jadi yang dilewati kene oleh Siratal Mustaqim, di sini harus melewati. Tapi di bawahnya ini jurang. Jurang itu bukan jurang yang diisi banyu kada kayak kita sini. Itu azab-azab, berbagai macam azab neraka. Itu Siratal Mustaqim. Sesudah ditimbang amal, menyeberanglah ke halaman surga ini,
mau ke orang-orang seluruhnya, maka di bawahnya ini Allah harus melewati azab daripada titian suratul mustaqim ini. Nah, jadi kalau mengenai kita membicarakan sedikit tentang suratul mustaqim ini sedih. Ada diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk-duduk bersama para sahabat, di antaranya itu Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali dan banyak lagi para sahabat, dikelilingi oleh para sahabat. Rasulullah itu duduk sana dalam keadaan menangis, sedih Nabi kita. Menangis dan kada pernah sedihnya itu seperti menangisnya di hari itu. Jadi para sahabat ini bingung, gerangan apa penyebabnya jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedih seperti ini. Oleh Sayyidina Abu, oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, biasa kalau Rasulullah sedih luar biasa tuh dipanggil anak beliau Fatimah Az-Zahra, anak Sidin Fatimah, maka Nabi itu sedikit terhibur. Ketika itu maka berpikirlah Sayyidina Umar, mendatangilah ke rumah Fatimah Az-Zahra, diketuk pintu Fatimah, ada di dalam. Sesudah itu disampaikan keperluan apa, dilihat Sayyidina Umar, ayahmu Rasulullah menangis bersedih luar biasa. Apa penyebabnya? Kami pun kadang mengetahuinya. Biasa apabila dipanggil engkau datang ke hadapan beliau, maka sedikit terhibur. Di hari ini kami meminta supaya engkau datang ke hadapan Rasul. Entah apa gerangannya, jadi Nabi menangis semacam ini. Maka ditunggu sebentar, ujar Fatimah Az-Zahra, Abu Bakar, maka Pak Anu dulu berganti pakaian, bisanya berpakaian, masang baju. Fatimah Az-Zahra itu sesudah memasang baju, daripada baju yang dipakai oleh Fatimah Az-Zahra dilihat oleh Sayyidina Umar, banyak bertambah-tambah 12 lebih, misalnya itu tambah baju rantan bakas berubah-ubah, ditambah. Hati daripada Sayyidina Umar yang sudah sedih melihat keadaan Rasulullah, melihat lagi keadaan anak beliau yang mulia semacam itu, terbayanglah raja-raja Kaisar, terbayanglah orang-orang yang kada beriman di sana, di dalam kerajaan diam mewah-mewah, di dalam tempat tinggal yang nyaman. Sementara ini anak Rasulullah, junjungan kita, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, juru penyelamat dari dunia sampai akhirat, semacam ini keadaannya. Maka menangis juga Sayyidina Umar sambil menggiring melihat keadaan daripada Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, bertambah juga sedih keadaan semacam itu. Maka sesampainya Fatimah Az-Zahra di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu sujud mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gerangan apa wahai ayahku, wahai Rasulullah, engkau menangis semacam ini, yang membuat engkau menangis ini apa? Jadi ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana aku tidak sedih wahai Fatimah Az-Zahra, ayat Al-Quran baru turun kepada aku bahwa seluruh para sahabatku, umat-umatku yang lain harus melewati Shiratal Mustaqim. Di bawah dari Shiratal Mustaqim itu berbagai macam azab. Aku sudah diperlihatkan Allah di ketika Isra dan Mi'raj, bermacam-macam azab, 20.000 berbagai macam azab yang disiapkan Allah untuk orang-orang yang tidak selamat ketika menyeberang Shiratal Mustaqim. Sedangkan umatku selalu diperintahkan terus-menerus seluruhnya harus melewati Shiratal Mustaqim baru dapat kena masuk surga. Benar pada saat ujian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diceritakan ini terus-menerus mendetail tentang azab ini, sehingga Fatimah Az-Zahra itu semakin siup sidin mendengar, karena Nabi itu menceritakan orang yang melihat langsung buat azab.
ketika Isra dan Mi'raj diceritakan sebutin diceritakan satu-satu. Siup Fatimah Zahra menangis dua sidin, takutan benar dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Macam apa? Anak Nabi takutan buat azab Allah taala. Jadi ada kita sedikit salamannya di dalam kitab Tazkiratun Nafsi karangan Muhammadul Bayangyo itu macam apa? Ada jersidin muntadangar kisah neraka, muntadangar kisah azab hati kada sedih, berarti luar biasa itu sudah aras jersidin hati kita itu aras daripada hatinya anak Rasulullah. Nah, jadi perlu juga kita itu sedikit-sedikit kadang mendengar indar ngaran ini kabar-kabar nama ingat kepada kita semacam ini. Nah, ketika itu sesudah sembuh Fatimah Zahra, lalu apa pesan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya Fatimah Zahra ya bunayya ya mali ya Fatimah la ugni anki syai'a. Wahai Fatimah, beramal wahai anakku Fatimah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beribadat dan kerjakan segala kewajiban, tunaikan segala keperluan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. I'mali ya Fatimah, beramallah engkau hai Fatimah. La ugni anki syai'a. Bahasa kita itu, jangan mentang aku ni ayahmu ni Rasulullah, mengandalkan ayah aja jangan. Mana Nabi? Anak sidin disuruh berkhidmat beramal. Daripada kita jauh, makanya harus dua kita ini mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mengganang-ganang semacam ini apa-apa yang disampaikan oleh Rasul. Berat Rasulullah itu menyampaikan agama supaya kita selamat. Nah ini berat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tergandang Nabi sehingga kita terbuka hati kita bertambah untuk dapat melaksanakan apa yang disampaikan oleh Rasul. Keuntungannya untuk kita juga sebenarnya. Keuntungannya untuk kita bukan untuk orang lain. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kisah daripada Shiratal Mustaqim. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan lagi bahwa nantinya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi hendak habis umur. Kita karena wafat dan lahir Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berkaitan. Dilahirkan Rasulullah 12 Rabiul Awal, diwafatkan Rasulullah 12 Rabiul Awal. Tahunnya aja beda. Jadi apabila kita memperingati lahir Nabi, otomatis kita itu mengenang juga mengenang daripada wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini istimewanya Nabi kita itu tidak hanya orang memperingati haul, orang memperingati juga sebenarnya lahir. Kalau Nabi kita diperingati lahirnya, kalau banyak orang kadang diperingati haulnya. Lahirnya itu kan menyenangkan, tapi di dalam menyenangkan lahirnya Rasul ini banyak keistimewaan. Jadi yang diperingati lahir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di 12 Rabiul Awal juga tahunnya aja berbeda. Maka ketika penyakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tambah parah, badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mulai melambat, Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh banyak tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul minta supaya tangan sini diadap di mangkuk, misalnya nambah isi baju. Minta dikompres kepada sidin panas.
waktu itu di akhir hayat Rasulullah macam itu. Sampai kepada Allah Subhanahu wa taala berpesan, malaikat Jibril dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita berdoa kepada Allah, inikah akhir daripada wafatnya seseorang muslim, seorang beriman semacam inikah seluruhnya merasakan berat. Ujar Nabi, beratnya sakaratul maut. Nabi sallallahu alaihi wasallam sesudah merasakan sangat beratnya sakaratul maut, Rasulullah masih berdoa kepada Allah, jangan dibebankan terlalu kepada umatku ketika sakaratul maut ya Allah. Maka aku rela, kata Rasulullah, ya Allah, berikan seluruh bebannya sakaratul maut umatku itu, aku yang menanggungnya, karena aku Rasul, karena aku yang diperintahkan untuk supaya orang mati beriman di akhir hayatnya daripada umatku. Jangan terlalu berat. Beratnya sakaratul maut timpakan kepada hamba ini ya Allah, ya Allah, kata Rasul. Sampai meminta macam itu, menyandang akan sakitnya sakaratul maut terakhir daripada umat. Itu daripada sayangnya Rasul kepada kita, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam apa kita ada sayang nanti? Ya Allah, ya Rasulullah, itu. Kemudian Nabi berpesan lagi kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, sepeninggalku umatku nanti macam apa? Mun aku sudah meninggal, kayak apa nasib daripada umatku ini? Jadi diriwayatkan semacam itu. Ujar malaikat, sampaikan ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Aku akan memberikan apapun sesuatu sampai engkau ridha, ujar Allah, ujar malaikat Jibril. Sampai engkau suka dulu hati, agar engkau dicabut daripada roh ini dari jasadmu ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi sampai ridho itu? Engkau berikan apapun juga urusan-urusan dunia, aku tidak akan ridho, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang aku ridho itu adalah la arda wa wahidun min ummati finnar. Satu daripada umatku masuk neraka, aku tidak ridho. Kalau sudah ada jaminan dari Allah seluruh umatku masuk surga, itu aku ridho, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kisahnya malaikat Jibril menyampaikan apa yang dikehendaki oleh Rasul kehadirat Allah, walaupun pada hakikatnya Allah sudah mengetahui apa yang terjadi tadi, memang ditakdirkan Allah macam itu, tetapi secara zahirnya naiklah malaikat Jibril menamulai kehadirat Allah, menyampaikanlah pesan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesudah itu maka dijawab, wahai malaikat Jibril, sampaikan kepada kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa surga tidak akan dibuka terkecuali engkau dan seluruh umatmu masuk ke dalam surga pada hulu daripada umat yang lain. Nah, mendapat jawaban dari Allah Subhanahu wa taala semacam itu, maka Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam sekarang sudah ridha, terserah aja sudah, maka diambillah ruh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah ditunggu oleh para malaikat-malaikat, baru Rasulullah wafat. Itu kejadian daripada akhir hayat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ummati mendoakan kita sebagai umat daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diriwayatkan bahwa sesudah orang ahli surga di negeri akhirat itu masuk ke dalam surga, golongan ahli surga, ada lagi orang ahli neraka masuk ke dalam nerakanya masing-masing, sudah mendapat siksa dan azab dari Allah. Maka ada segolongan umat, banyak umat ini antara surga ada, neraka ada, apa aja ini
Malaikat tertinggal lagi membuat ke dalam surga, membuat ke dalam neraka. Ada juga ditanya umat Nabi tadi, engkau golongan umat siapa? Jadi jangan banyak tadi rumungannya, kenapa menjawab, kalau kami baik perbuatan, alhamdulillah masukkan kami ke surga. Kalau kami banyak salah, masukkan aja kami ke neraka. Kayak itu aja. Kami ini malu kalau menyambat Nabi kami kayak itu nah. Oh, jadi para malaikat. Ya ditimbang amal sudah Marisa. Sekalinya banyak kejelekan daripada kebaikan-kebaikannya. Lalu diseret oleh malaikat, dimasukkan ke dalam neraka. Lalu hancurlah seluruh batang tubuhnya, ketinggal lagi hatinya aja dan berzikir, menangis, ada sanggup, ya Hanam, ya Hanam. Itu rintihan kepada Allah, meminta keringanan, meminta ampun, harapan yang luar biasa besarnya kepada Allah, karena murni dalam hatinya umat Nabi Muhammad. Ya Hanam, Allah dan kasihani kami ini umat Nabi Muhammad. Tapi di hatinya aja supan kepada. Akhirnya didatangi oleh malaikat penjaga neraka, malaikat Malik datang ke rumah tadi. Umat siapa juga? Terpaksa kepada kesakitan sambil menangis, kisahnya hatinya aja lagi merintih. Kami adalah umat Nabi Muhammad. Nah, lalu terjaga malaikat. Nata salah hampir kita masuk akal umat Nabi Muhammad ke dalam neraka. Kayak apa? Langsung malaikat Malik keluar dari neraka menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam menuju surga. Masuk ke dalam surga, orang neraka masuk ke dalam surga. Terima kasih tuh. Nah, jadi ketawa juga kisahnya. Rasulullah mau juga senyum. Assalamualaikum ya Rasulullah, senyum. Mau pun di surga kan di neraka kan bisa ketawa. Masuk ke dalam surga pun juga senyum pun Nabi mau ucapkan salam. Ditelinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membisiki langsung, ya Rasulullah, ulun mohon ampun, maaf bahwa kami ini ada segulungan umat pian nyatanya itu di dalam neraka. Sebelumnya ada bapada, jadi kami masukkan ke dalam neraka. Sesudah kada azab di dalam neraka nyatanya umat pian ya Rasulullah. Ulun menyampaikan ini nah, banyak umat pian ada dan masuk ke dalam neraka juga, azab di sana. Ayah apa? Sedangkan kesalahannya banyak, jadi kami sudah masuk sana, kada bisa langsung ke neraka. Sudah Rasulullah senang-senang di dalam surga bersama para pengikut sidin, umat sidin. Tahu-tahu ada masuk neraka, langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta malaikat Malik menuju pinggir neraka, menuju para neraka situ. Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, Nabi kita beriman, Nabi kita itu sujud menagih janji kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Nabi kita, mana janji biar umat ulun masih ada yang masuk neraka, padahal semalam waktu ulun hendak meninggal berjanji bahwa kada lagi umat ulun ini terkecuali masuk surga berataan. Nyatanya ada yang masuk ke dalam neraka. Macam-macam Nabi kita terakhir yaitu Allah Subhanahu wa taala sujud. Nabi kita sudah itu dijawablah oleh Allah taala, irfa' rasak ya habibi, angkat kepalamu wahai kekasihku, kata Allah taala, satu kok apa yang engkau minta sudah aku berikan. Tetapi ini perlu diketahui ya Rasulullah, wahai kekasihku, ini menjadi pelajaran saja, menjadi contoh kepada umat-umatnya di akhir zaman, menjadi contoh bagi umat-umatmu supaya ada cerita. Engkau waktu di dunia sangat berat menyampaikan agama, berbagai macam jiwa taruhannya, nyaman-nyaman umatmu itu karena banyak yang melupakan daripada syariat engkau, banyak orang yang kadang mengganang daripada jasa engkau. Itulah sakitnya dilupakan sedikit saja. Engkau kami lupakan sedikit, kada tahu
azabnya macam itu. Karena aku mari bahasanya ujar Allah Ta'ala membalasakan inya nyaman-nyaman di dunia, engkau berat menyampaikan jangan, tetapi masih kaitulah beratnya kaitna di negeri akhirat bila melupakan apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka maras terus rasakan dahulu ujar Allah, jangan ibaratnya itu mengambilkan hati bila Allah sangat sayang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sebujurannya sayang juga kepada umat ini, biar ada contoh. Nah kayak itulah sedikit mampir dahulu masuk pada neraka Zatunat, tapi luar biasa azabnya juga sakitnya. Datang Rasulullah lalu dibangkit dari neraka, dimasukkan juga ke dalam surga. Nah, jadi kalau kita menjadi umat Rasulullah, asal beriman kepada Allah wa Rasulullah, nah kemudian mati dalam keadaan husnul khatimah, pasti selamat. Tapi nak mampir menyimpang, nak sakit sedikit, mudah-mudahan jangan kita ini nanti mudah-mudahan jangan mudah-mudahan selamat. Nah, jadi terakhir rapasan kita kepada perkataan ini, kalau umat Rasulullah itu pasti selamat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ujar Nabi, syafaati li ahli kabair, itu tadi dah. Syafaatku itu sampai kepada orang yang banyak berdosa besar, kada sempat minta ampun, tapi itu umatku itu akan selamat saja nanti di negeri akhirat. Ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kita yakini benar apa yang disampaikan oleh Nabi. Tapi walaupun demikian ada jaminan dari Rasulullah kita akan selamat. Bahagiakanlah kehendaknya Rasulullah ketika kita berjumpa di negeri akhirat itu, Rasul menjadi banggaan kita. Oh, umatku banyak membawa amal bagus-bagus, senang Nabi kita. Ayo masuk ke dalam surga sama-sama, daripada banyak dosa. Rasul memintakan ampun, Allah kasihan aja. Saya juga aku jadi Nabi banyak benar pangsalahnya aja, tapi mintakan juga ampun sedikit kalau rasa kecewa Rasulullah. Kalau kita benar cinta bahagiakan Rasul nanti di negeri akhirat dengan membawa banyak amal ibadah selagi kita di dunia ini. Ini kalau dan kita sampaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amal ibadah, segala kegiatan-kegiatan kita semacam ini. Tidak lain adalah isinya semata kita cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Janji Rasulullah, man ahabbani kana ma'i fil jannah, barang siapa di dalam hatinya ada cinta kepada aku, nanti di dalam surga bersamaku, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan pekerjaan yang semacam ini menimbulkan rasa cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan rasa sayang dan cinta kepada Nabi, mudahlah mengerjakan segala apa yang disampaikan beliau. Sesudah mudah mengerjakan segala kebaikan-kebaikan, disitulah menimbulkannya ridha Allah kepada kita semua, kita dan keluarga kita dan tetangga kita seluruhnya mendapat ridha Allah, berkah menjunjung tinggi segala perintahnya daripada perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Ala hadhihi niyah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik hidayah sehingga Allah dapat kita melaksanakan apa yang kita belajarkan di malam hari ini sedikit demi sedikit, pada akhirnya terbiasa menjadi orang yang baik, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang baik di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikumpulkanlah nantinya kita di dalam surga Allah bersama bimbingan kita bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasih kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. آمين. اللهم انفعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا، زدنا علما تنفعنا به. الحمد لله على كل حال، أعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسم، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب.
العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين أوصل ثواب ضيافة هذه من الأحياء والأموات وبالطعام طعاما والشراب شرابا وبالقراءة ضياء ونورا وبهجة وسرورا اللهم ارزق صاحب هذا الطعام رزقا جديدا حلالا طيبا مباركا في ذاك والجنة عليه برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل